Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Perkenalkan, nama saya Yusuf Subekti dari Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Dr. Kalsum Komaryani MPPM, para Bapak dan Ibu Koordinator di lingkup Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, serta Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan ini dimanapun berada. Selamat pagi. Sebelum kita mulai acara ini, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita akan membicarakan terkait dengan olahraga pada saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, jika saya bertanya apakah Bapak Ibu di sini sudah ada yang berolahraga pagi? Mungkin Bapak yang di sana sudah berolahraga pagi? Gimana Pak? Sudah? Iya, olahraganya apa Pak tadi Pak? Oh, jalan pagi. Ya, alhamdulillah sudah melakukan jalan pagi. Mungkin ada yang lain? Ibu yang di sana? Oh, Ibu juga sudah. Oh, Ibu olahraga di rumah tadi pagi ya, sebelum melakukan aktivitas pagi ini sudah melakukan berolahraga, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan olahraga pagi, alhamdulillah kita sudah melakukan budaya hidup sehat dengan melakukan olahraga pagi di hari ini gitu ya. Kemudian apa sih yang ingin kita bicarakan pada hari ini? Mungkin ada beragam cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, supaya kita tetap fit di kala pandemi COVID. Ya, salah satunya adalah dengan melakukan olahraga. Jadi sebagai pekerja di mana kita selalu aktif meskipun dalam kondisi PPKM dengan tatanan norma baru, kita tetap tidak melupakan aktivitas yang satu ini. Jadi aktivitasnya berupa olahraga, baik itu yang sifatnya indoor maupun olahraga yang sifatnya outdoor. Begitu juga masyarakat umum yang luas, yang seperti kita sudah tahu bahwa sebagian besar masyarakat sekarang sudah semakin aware terhadap olahraga. Jadi banyak masyarakat yang sudah melakukan olahraga. Buktinya apa? Banyak kita lihat di sosial media, mungkin ada yang sering upload foto, video sedang melakukan olahraga di rumahnya, kemudian di sekitar lingkungan rumah seperti itu ya. Kemudian olahraga ini juga banyak dimanfaatkan oleh teman-teman kita atau mungkin diri kita sendiri selama melakukan pekerjaan dari rumah ya, WFO ya, istilahnya work from home gitu ya. Kemudian ada juga beberapa event-event yang dilakukan selama olahraga, misalnya ada olahraga virtual, kemudian olahraga bersama, kemudian ada klub-klub tertentu, misalnya ada pesepeda dan sebagainya yang semakin banyak dilakukan gitu ya. Meskipun demikian, olahraga yang kita lakukan itu tetap harus dilakukan secara disiplin ya Bu ya, dan juga memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama kita melakukan olahraga, diantaranya yang pertama itu adalah niat dulu Bu, niat dari hati, kemudian berdoa sebelum memulai olahraga. Kemudian ada tips yang kedua dari saya adalah kita harus memperhatikan kondisi kesehatan kita. Misalnya bila kita ingin melakukan berolahraga, kita harus memperhatikan apakah kita dalam kondisi yang tidak fit, misalnya sedang demam, batuk, atau pilek, atau sedang sesak, itu sebaiknya tidak usah dilakukan dahulu. Tunggu sampai kondisinya membaik seperti itu. Kemudian tips yang ketiga dari saya adalah kita harus rajin melakukan cuci tangan. Cuci tangan itu dilakukan baik sebelum maupun setelah kita berolahraga. Dan juga apabila kita sulit menemukan tempat untuk melakukan cuci tangan, kita bisa membekali diri dengan membawa hand sanitizer misalnya. Jadi kita bisa kapanpun membersihkan tangan kita selama olahraga. Kemudian ada hal yang penting lagi adalah kita harus mulai berolahraga secara perlahan. Jadi olahraga perlahan mulai dari aktivitas olahraga yang ringan, kemudian diikuti dengan aktivitas olahraga yang sedang. Dan sebelum melakukan aktivitas olahraga tersebut harus didahului dengan pemanasan kurang lebih 5-10 menit. Kemudian tips yang berikutnya adalah untuk memilih jenis olahraga. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan olahraga, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan status kesehatan dari Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu memiliki keluhan pada bagian lutut,
Jadi jangan melakukan olahraga yang juga akan memberatkan kondisi pada lututnya, misalnya melompat seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi dari kesehatan Bapak Ibu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah perhatikan juga tingkat kebugaran. Apakah saat itu sedang fit, sehingga kita bisa mengukur durasi lamanya olahraga, seperti itu. Nah, selain itu, ketika Bapak Ibu ingin melakukan olahraga di luar rumah, yaitu outdoor ya, mungkin bosan melakukan olahraga di dalam rumah, jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan olahraga di luar rumah, itu bisa memperhatikan physical distancing ya. Physical distancing itu penting sekali. Jadi jika melakukan olahraga di luar ruangan, sebaiknya tetap menggunakan masker. Lalu pastikan bahwa Bapak Ibu bisa bernafas dengan nyaman selama berolahraga. Jadi pada saat kita memakai masker, kita juga tetap bisa melakukan pernapasan dengan nyaman. Nah, kemudian apabila dirasa tempat olahraga yang kita kunjungi di outdoor itu cukup ramai, sebaiknya kita untuk menghindari tempat olahraga tersebut. Kita pertimbangkan untuk mencari tempat olahraga yang aman, sehingga tujuan dari kita untuk mencapai kondisi tubuh yang fit, tubuh yang sehat, itu bisa tercapai. Jangan sampai kita niatnya berolahraga, justru malah ketika kita pulang membawa penyakit tertular oleh COVID-19, seperti itu ya. Dan tentunya di dalam pembiasaan tatanan norma baru ini, kita jangan menjadikan alasan bahwa kondisi pandemi COVID ini jadi kita bermalas-malasan di rumah, malas untuk berolahraga gitu kan, ataupun sebaliknya, kita menjadikan olahraga sebagai alasan untuk berkumpul-kumpul bersama kolega, bersama teman-teman, tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu semangat olahraganya tetap, kemudian juga tetap perhatikan protokol kesehatan dan social distancing, seperti itu ya. Mungkin demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.